Halo, Spradi, balik lagi ke konten awam. Spradi, pernahkah kalian menatap langit malam, terus kalian merasa kecil nih? Lalu merasa bahwa semua yang kita lakukan, sejarah kita, peradaban kita, itu hanyalah setitik debu di dalam alam semesta yang maha luas. Bagaimana kalau jika perasaan itu benar? Bagaimana jika sejarah ribuan tahun tentang peperangan, tentang inovasi, tentang keyakinan kita bukanlah hasil dari kehendak bebas manusia semata? Jadi bagaimana kalau misalnya kita semua hanya bidak catur di atas permainan kosmik yang maha luas, dan para pemainnya adalah entitas-entitas yang sering kita sebut dengan Tuhan. Simak pembahasan kali ini. Yuk kita mulai. Nah, Spradi, ada sebuah gagasan yang disebut dengan hipotesis simulasi. Tapi mari kita bawa ke level yang lebih jauh. Bayangkan bumi bukan hanya sekedar simulasi komputer, melainkan sebuah arena, sebuah papan permainan raksasa yang sengaja diciptakan nih. Nah, di awal permainan, beberapa pemain, sebut saja mereka para entitas-entitas yang banyak ini, Tuhan-Tuhan yang awal ini turun ke papan permainan ini. Nah, masing-masing memiliki tujuan yang sama, mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya. Manusia, kita, adalah sumber daya utamanya. Keyakinan kita adalah energi atau poin yang mereka kumpulin. Di sejarah kuno, kita banyak bisa melihat jejak-jejaknya. Peradaban Mesir itu ada Dewa Ra dan para panteonnya. Lalu di bangsa Yunani kita juga mengenal tentang Zeus sebagai pimpinan dari dewa-dewi di Gunung Olympus. Lalu ada juga bangsa Nordik, tentang cerita tentang Odin dan Thor dan suku Asgardnya. Lalu ada di Aztec, itu mereka juga mengenal tentang dewa Quetzalcoatl. Nah, setiap peradaban itu punya pemain ilahi masing-masing nih. Mereka memberikan mukjizat atau pengetahuan, bahkan hukum-hukum untuk bisa mengatur manusia. Tujuannya satu, memastikan loyalitas para pengikutnya, loyalitas manusia-manusia yang mengikuti ajaran ataupun keyakinan dari Tuhan-Tuhan ini. Nah, menariknya, hampir di semua budaya kita menemukan figur-figur manusia yang dianggap sebagai penjemahan Tuhan ini tersebut. Di Mesir kuno mereka percaya bahwa Firaun adalah dewa di bumi. Firaun itu adalah anak dari Ra. Dan di Cina mereka menyebut kaisar Cina itu sebagai putra dari langit. Nah, raja-raja Aztec pun biasanya dianggap sebagai titisan dewa. Ini membuat manusia saat itu menganggap raja adalah dewa, seperti itu. Lalu di banyak tradisi kita juga bisa mengenal tentang rasul, nabi, pahlawan-pahlawan seperti itu, ataupun manusia setengah dewa yang menjadi jembatan antara manusia dengan keilahian dari para dewa-dewa ini atau Tuhan-Tuhan ini. Nah, apakah mereka semua hanyalah manusia biasa atau manusia yang dijadikan sebagai avatar atau semacam karakter nih yang dipilih dan diprogram oleh para entitas kosmik ini untuk menyebarkan pengaruh mereka? Jika benar, maka kekuasaan raja, legitimasi si nabi, bahkan kepercayaan manusia ini adalah bagian dari strategi dominasi kosmik. Tapi di dalam setiap permainan pasti ada namanya perebutan dominasi. Konflik pun pasti tidak bisa dihindari. Para entitas-entitas ini, para tuhan-tuhan ini pasti berusaha mendominasi dari tuhan-tuhan atau entitas-entitas yang lain. Nah, ada yang berkelompok seperti itu, ada juga yang sendiri-sendiri seperti itu kan. Nah, tetapi mereka punya peraturan nih, mereka tidak bisa turun langsung ataupun mereka tidak bisa berperang secara langsung. Sehingga setiap jiwa yang tewas atas nama agama hanyalah bidak yang dikorbankan demi kepentingan kemenangan untuk sang pemain kosmik ini saja. Harus digarisbawahi dulu, disclaimer, pembahasan kali ini kita berusaha untuk bereksperimen di ranah pikiran. Jadi mohon kebijaksanaan dari kalian yang sudah menonton video ini hingga detik ini. Oke, kita lanjut.
Ada satu hal yang lebih aneh lagi, hampir semua peradaban kuno itu punya cerita tentang banjir besar. Di Mesopotamia itu ada kisah Gilgamesh, di kitab-kitab suci itu tentang Nabi Nuh. Lalu di mitologi India itu kalau nggak salah ada cerita tentang Manu yang selamat dari banjir besar juga. Lalu ada juga cerita di Cina kuno tentang Yu yang agung yang bisa mengendalikan air bah. Bahkan di Amerika Tengah, suku Maya dan suku Aztec itu juga punya mitos tentang bumi yang dihancurkan oleh banjir besar sebelum peradaban mereka dimulai. Pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat yang berjauhan tanpa kontak satu sama lain punya cerita yang sama? Tak henti di situ juga, epos-epos besar dunia juga bercerita tentang perang-perang dan teknologi yang sulit kita pahami. Ramayana ada cerita tentang Mahabharata juga, yang menceritakan tentang kendaraan-kendaraan yang bisa terbang, yang kalau nggak salah punya gambaran seperti pesawat tempur yang disebut istilahnya Vimana. Lalu di Mahabharata juga ada tentang senjata-senjata yang seolah-olah itu adalah teknologinya menggunakan teknologi nuklir. Nah, apakah ini hanya mitos saja atau bukti bahwa ada permainan kosmik yang sudah berlangsung sejak lama? Apakah ini hanya sekedar kebetulan atau tanda bahwa memang pernah ada riset global? Dalam perspektif simulasi kosmik ini, banjir, perang, ini bisa diartikan sebagai tombol restart atau tombol reset saat permainan sudah tidak bisa terkendali lagi. Maka para tuhan-tuhan ini ataupun para entitas ini melakukan reset di bumi dengan cara membuat banjir besar agar mereka bisa mengatur di dunia yang baru dengan aturan-aturan yang baru juga. Mungkin teori ini terdengar sebagai teori fiksi atau teori konspirasi, tapi mari kita lihat referensi budaya pop modern. Jadi teori-teori ini ataupun pemikiran seperti ini itu banyak sudah diceritakan lewat manga ataupun manhwa ataupun cerita tentang komik, film yang menceritakan seorang manusia yang dipindahkan ke dunia alternatif, dan lalu di sana mereka dijadikan sebagai entitas setingkat dewa, dan mereka bertugas untuk membangun sebuah peradaban dari nol hingga menjadi bangsa yang kuat. Tentu saja di sana juga manusia ini bersaing dengan pemain-pemain yang lain. Lihat polanya, seorang manusia yang menjadi entitas terkuat lalu mengembangkan peradaban dan bersaing dengan pemain yang lain. Bukankah ini mirip dengan sejarah peradaban kita manusia hingga saat ini? Apakah mungkin para Tuhan yang kita sembah adalah para entitas ataupun para pemain-pemain yang didatangkan ke bumi kita? Nah, tadi pembahasan tentang reset, tentang peperangan, sehingga menyebabkan para entitas ini menekan tombol reset dengan cara menyebabkan banjir bah. Dan pasti saat perang proksi tentang entitas-entitas tadi itu terjadi, pasti ada yang menang kan. Nah, jadi setelah ribuan tahun perang proksi, pasti ada eliminasi, ada asimilasi, papan permainan pun pasti berubah. Dewa-dewi Romawi dan Yunani yang kalah dan hanya tersisa di buku-buku mitologi, dewa-dewa Mesir yang punah dan hanya terukir di relief kuil ataupun relief piramid saat ini. Entitas-entitas ini satu persatu ataupun bisa disebut pemain kosmik ini yang tidak menang ataupun yang kalah, ini mulai tersingkir nih. Dan disinilah teori ini mencapai titik puncaknya. Perlahan tapi pasti hanya ada satu entitas yang paling kuat dan paling dominan. Hasilnya kita bisa melihat keadaan peradaban di dunia sekarang, mayoritas agamanya itu didominasi oleh 3 agama samawi, atau bisa disebut agama yang semuanya itu menyembah entitas yang sama, yaitu Tuhan Abraham. Apakah ini hanya kebetulan atau ini adalah bukti bahwa satu entitas ini yang sudah memenangkan permainan kosmik ini dan menjadi dominasi
di planet bumi kita, sehingga dia memonopoli semua keyakinan yang ada di bumi. Walaupun cara untuk menyembah entitas ini itu berbeda-beda. Pusing kan? Oke, jika teori ini memang betul, apa artinya bagi kita? Apakah kehendak bebas kita itu nyata atau kita merupakan bagian dari program yang dibuat oleh entitas ini? Apakah doa dan ibadah kita itu benar-benar tulus atau hanya mekanisme untuk mengirim energi ke penguasa simulasi? Video ini tidak bertujuan untuk memberikan jawaban, ini hanyalah sebuah eksperimen pemikiran, sebuah pertanyaan liar bahwa mungkin ada penjelasan lain tentang sejarah dan keberadaan kita. Mungkin di balik semua keyakinan dan konflik kita, ada sebuah permainan yang besar yang sedang dimainkan, dan kita berada di permainan itu. Kita tidak tahu kan? Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini adalah hanya konspirasi di luar nalar, atau kalian punya sedikit keberanian untuk menganggap ini adalah suatu kebenaran di pembahasan kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jika kalian suka konten ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di simulasi berikutnya.